penolakan Kuwait ya untuk bertanding di Indonesia, dan itu membuat Erick Thohir merasa dikhianati begitu, merasa disepelekan, dan pada akhirnya Pak Erick Thohir mengajukan surat protes kepada AFC dan FIFA pastinya. Tapi kemudian beberapa jam yang lalu kita tahu bahwa Kuwait ternyata menerima tawaran Suriah. Ini membuat kita semakin tidak respect ya dengan Kuwait ya, jika memang tidak memberikan penjelasan. Eliano Randers teman-temannya yang musim ini juga sepertinya sudah tidak betah lagi di PEC Zwolle, sangat memusingkan kita sebagai pecinta timnas Indonesia, karena saya berharap sih pemain-pemain yang memiliki kualitas yang baik ini kita punya di pemain timnas ini seyogyanya tidak bermain di Liga Indonesia. Setidaknya harus bermain di Liga Eropa, meskipun harus bermain di kasta kedua begitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat, dan tentu kita berharap hari-hari teman-teman pecinta timnas Indonesia maupun yang lainnya senantiasa dilindungi dan diberikan kesehatan. Dan saudara-saudaraku yang ada di Papua, yang ada di Pulau Sulawesi, yang ada di Kalimantan, ada di Pulau Jawa, dan tentu seluruh Nusantara, semoga hari ini juga selalu diberikan keindahan dalam hidup begitu. Dan hari ini kita berjumpa kembali bersama Biodika Sport Channel, dan akan membahas dan sedikit akan mengupdate tentang bagaimana situasi timnas Indonesia. Karena yang terbaru banyak sekali ya, setiap saat, setiap jam cerita-cerita tentang timnas Indonesia ini tidak pernah ada habisnya teman-teman ya. Setiap jam berubah, setiap jam ada informasi terbaru, dan tentu ini sangat menarik sebagai pecinta timnas Indonesia. Dan tentu bagaimana perjalanan para pemainnya yang saat ini tentu kita berharap sedang baik-baik saja ya berada di klubnya. Nah, hari ini saya akan sedikit menginformasikan informasi terbaru terkait dengan pertandingan persahabatan atau FIFA Matchday yang nantinya akan diselenggarakan di kota Sidoarjo. Maksud saya kota Surabaya, tepatnya di Gelora Bung Tomo. Update terbarunya ya. Kemudian ada sedikit, tentu teman-teman juga sudah tahu bagaimana perjalanan Ton Hai, gelandang timnas Indonesia yang sampai saat ini itu sudah menjatuhkan pilihan kepada Persib Bandung, juara Liga Indonesia musim lalu. Dan tentu Persib Bandung dengan segala kemampuan finansialnya kan, oleh karena itu ada banyak pemain-pemain berkualitas yang saat ini dikontrak oleh Persib Bandung. Luar biasa, salah satu klub kebanggaan kota Bandung begitu. Lalu kemudian update terbaru juga saya akan informasikan informasi terkait dengan Kelvin Verdong yang dilirik oleh salah satu klub Liga Prancis, Los Lille tepatnya begitu. Nah teman-teman, jangan lupa sebelum kita lanjutkan, kita membahas sedikit tentang tema yang sudah saya informasikan tadi. Jangan lupa berikan subscribe, berikan dukungan terhadap channel ini agar channel ini juga terus
bersemangat untuk mengupdate informasi terkait dengan timnas Indonesia. Baik, teman-teman, kita mulai informasi yang pertama dari penolakan Kuwait ya untuk bertanding di Indonesia, dan itu membuat Erick Thohir merasa dikhianati begitu, merasa disepelekan, dan pada akhirnya Pak Erick Thohir mengajukan surat protes kepada AFC dan FIFA pastinya. Nah, namun di saat yang sama, teman-teman, kita berharap bahwa kemarin Pak Erick Thohir sempat mengatakan bahwa tidak hanya membatalkan Kuwait untuk bertanding di Indonesia, tapi juga ternyata membatalkan sebuah pertandingan di Arab Saudi sendiri, atau di negara Timur Tengah sendiri, tepatnya di Uni Emirat Arab. Nah, tapi kemudian beberapa jam yang lalu kita tahu bahwa Kuwait ternyata menerima tawaran Suriah untuk latih tanding atau pertandingan persahabatan, atau sering kita sebutkan dengan FIFA Matchday atau Friendly Match begitu, teman-teman. Dan ini sangat aneh pastinya, dan ini membuat kita merasa bahwa betul-betul Kuwait ini merendahkan. Seharusnya tidak seperti itu ya, teman-teman ya. Karena apa? Kita sudah melakukan tanda tangan hitam di atas putih dan sudah di-approve begitu, tapi kemudian sepihak melakukan pembatalan. Tadinya saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwasanya tentu ada hal yang sangat urgent sehingga Arab Saudi atau Kuwait membatalkan pertandingan di Indonesia. Namun muncul kemudian bahwasanya Kuwait menerima tawaran Suriah untuk bertanding begitu di tanggal 5 juga, tanggal 6 kalau tidak salah. Nah, ini membuat kita semakin tidak respect ya dengan Kuwait ya, jika memang tidak memberikan penjelasan secara baik. Tetapi meskipun begitu, saya tetap mengatakan kepada sahabat-sahabatku netizen plus 62 bahwasanya kita tidak perlu datang bergerombol, datang mencaci maki di situs mereka. Biarkan saja. Suatu saat nanti ketika kita sudah menjadi negara dengan sepak bola yang sudah luar biasa diperhitungkan di dunia, maka Kuwait sendiri nanti akan menyesal melakukan hal ini terhadap kita. Oleh karena itu, kita fokus saja kepada situasi di dalam negeri kita sendiri, bagaimana kita meningkatkan persepak bolaan nasional kita, seperti itu. Lalu kemudian ini yang menarik, teman-teman ya, berita yang kedua, tentunya ini sudah berlangsung dan ramai beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, tentang kepindahan Tom Hai, salah satu gelandang timnas Indonesia yang juga begitu banyak memberikan kontribusi setiap pertandingannya. Bahkan sampai saat ini timnas Indonesia berada di round 4 juga adalah tidak terlepas dari jasa-jasa Tom Hai. Nah, Tom Hai memang di era divisi telah tidak diperpanjang kontraknya ya dengan Almere City, dan itu juga yang kemudian Tom Hai beberapa hari ini juga dihembuskan akan bermain di klub Liga Spanyol, kemudian juga di Liga Inggris, meskipun juga tidak jelas, itu hanya rumor yang berkembang dan lain sebagainya. Tetapi waktu terus mengejar, Tom Hai harus bisa mendapatkan klub, teman-teman ya, meskipun harus bermain di Liga Indonesia. Hanya saja memang saya selalu mengatakan dari awal, mungkin ini pernyataan saya tidak terlalu menyenangkan buat fans-fans Boboto ya, karena saya menganggap bahwa Boboto bermain di Liga Indonesia, dan Liga Indonesia saya masih menganggap bahwa bermain di Liga Indonesia tentu rentan akan kondisi pemain itu sendiri ya, meskipun kita tahu bahwa sudah ada banyak pemain timnas Indonesia, ada 3 pemain timnas Indonesia termasuk Tom Hai 4 begitu, ada Tom Hai, kemudian ada Rafa, lalu kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Raven ya yang bermain di timnas Indonesia. Tentu pemain kualitas liga kita
barangkali sudah mulai berubah dipandang oleh para pemain-pemain yang selama ini bermain di klub Eropa. Tetapi saya menganggap bahwasanya ini masih rentan teman-teman ya, karena kita khawatir performanya akan kemudian menjadi menurun drastis, padahal kita tahu pemain-pemain ini adalah pemain-pemain yang kita berharap banyak untuk bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia begitu. Nah, namun kita tahu juga bahwa bursa transfer di Eropa saat ini tinggal beberapa hari lagi. Tentu ini sangat penting untuk para pemain agar supaya bisa mendapatkan klub teman-teman ya. Kalau tidak bisa nantinya bahkan berbahaya, artinya dia boleh jadi tidak mendapatkan klub dan tidak bisa bermain secara baik, dan tentu akan terancam posisinya di timnas Indonesia seperti itu. Nah, Tom Hai sudah dikontrak, kalau saya mengutip dari halaman situs resminya Persib teman-teman, kemarin tanggal, bentar saya lihat tanggal berapa di posting ini ya, tanggal 27 Agustus kemarin teman-teman. Tom Hai ini memang adalah gelandang yang memiliki kecerdasan yang cukup di atas rata-rata di atas lapangan ya teman-teman ya, karena akurasi umpan-umpannya juga cukup baik begitu, dan hanya saja dia memiliki kekurangan di staminanya. Lalu kemudian dari catatan media Belanda, Tom Hai sebelumnya dibanderol dengan nilai cukup fantastis ya. Ini di tahun 2023 ya, ada Tom Hai dengan bandrol 169.152 euro atau sama dengan 3,2 miliar teman-teman ya di tahun itu, waktu dia bermain di FC Heerenveen. Kemudian pindah ke Almere City. Nilai kontraknya saat itu dilansir dari laporan media Belanda 1,74 juta dolar Amerika Serikat teman-teman ya, setara dengan 28,6 miliar per satu musim. Lalu kemudian saat ini dilansir dari media Belanda juga, Transfer Market teman-teman, diperkirakan nilai kontrak atau nilai bandrol dari Tom Hai ini berkisaran di antara 1 juta euro atau sama dengan 18,9 miliar teman-teman ya. Barangkali nilai itulah kemudian yang dibayar oleh Persib Bandung untuk mendatangkan satu pemain yang luar biasa ini teman-teman. Dan ini pastinya penting untuk Tom Hai ya, di tengah posisi bursa transfer yang sebentar lagi tanggal 2 nanti ini akan habis teman-teman ya. Nah, ada juga rumor yang berkembang, saya selipkan teman-teman ya. Nanti kita bisa kulik-kulik lagi atau bisa cari informasi terkait dengan Eliano Randers teman-temannya yang musim ini juga sepertinya sudah tidak betah lagi di PEC Zwolle. Lalu kemudian saat ini mencoba juga dari informasi yang saya dapat dari media Belanda juga, begitu saya baca, akan juga berlabuh ke Persib Bandung. Apakah itu demikian? Nah, tentu ini sangat memusingkan kita sebagai pecinta timnas Indonesia, karena saya berharap sih pemain-pemain yang memiliki kualitas yang baik ini kita punya di pemain timnas ini seyogyanya tidak bermain di Liga Indonesia. Setidaknya harus bermain di Liga Eropa, meskipun harus bermain di kasta kedua begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, semoga beberapa informasi itu bisa memberikan literasi atau ilmu terhadap perkembangan sepak bola kita. Dan saya tidak mengatakan bahwasanya informasi ini adalah informasi terbaru dan terupdate, karena di luar sana sudah banyak media-media yang sudah menghembuskan. Dan tentu ya, mari kita bersama-sama untuk terus memberikan berita sebanyak-banyaknya
berita sebaik-baiknya tentang timnas Indonesia dan seluruh pecinta timnas Indonesia tentunya, dan seluruh pemain-pemainnya, agar supaya hiruk pikuk persepak bolaan Indonesia terus menjadi konsumsi publik, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.